Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Apakah kemunculan Al-Mahdi yang banyak dinarasikan saat ini benar-benar sesuai dengan Al-Hadis, Jangka Jayabaya, Gawangsit, dan Ramalan Ronggowarsito, macam itu. Karena bahkan saat ini channel-channel YouTube yang memuat konten akan datangnya Al-Mahdi ini, semua mengatakan bahwa saat inilah ramalan yang disampaikan oleh Jangka Jayabaya Gawangsit saat inilah kemunculannya di tahun 2021 ini, ya, macam itu. Tapi apakah benar adanya atau itu memang dari asumsi mereka narator itu, termasuk saya juga, ya. Kalau dari pemahaman saya, ya, saya mengacu pada baik Jangka Jayabaya, Gawangsit yang saya mengerti, ya, maupun dari hadis-hadis dan petunjuk Allah yang menurut saya petunjuk Allah semacam itu. Sehingga saya apa yang saya katakan, makanya saya sering mengatakan saya melihat, saya tahu, semacam itu. Memang itulah yang saya tahu. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak tahu sebenarnya, semacam itu, ya. Oleh karena itu, dari mana kebenaran Al-Mahdi itu bisa dipahami bahwa kemunculan Al-Mahdi itu benar-benar sudah muncul untuk saat ini. Saya mengacu pada sedikitnya, ya, dari dua sumber, yaitu Al-Hadis dan Jangka Jayabaya, macam itu. Saya mengambil sumber dari Al-Hadis, misalkan sebagaimana yang hadis yang sampean baca sendiri, ya, bahwa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walau merangkak-rangkak di atas salju, sampean berbaiklah terhadap orang yang datang dari timur membawa panji-panji hitam itu, tetap berbaiklah walau merangkak-rangkak di atas salju. Kalau nggak salah pengertiannya seperti itu, ya. Saya sangat meyakini bahwa di tahun 2010 yang lalu, di tanah Hijaz, di tanah Arab, sudah muncul fenomena turun salju, macam itu. Tanah yang tadinya kering kerontang, tandus semacam itu, kemudian diturunkanlah oleh Allah salju. Ini sangat fenomena tentunya. Oleh karena itu, ini menurut saya, ya, itulah di mana kemunculan Al-Mahdi itu yang sampai tunggu-tunggu sebenarnya sudah sangat dekat. Atau saya katakan, ya, di saat itulah munculnya salju itu, di saat dimunculkannya, dihadirkannya Al-Mahdi, atau ditunjuknya seseorang sebagai Al-Mahdi, macam itu. Kemudian yang kedua, bahwa dalam Jangka Jayabaya sudah dikatakan, bait yang saya baca itu, ya, saya belum mendengar dari narasi yang dikatakan dalam konten di YouTube itu yang mengatakan demikian. Besok yen ono sasi sura tundan demit, ing kono ono
ana den salah mangsa lan ana banyu abang rupane yaiku wektu cedhek-cedheke muncule Al-Mahdi. Saya sangat meyakini di tahun 2010 yang lalu bahwa di saat bulan Suro Tundan Demit ya, dan itu setelahnya itu ada hujan salah musim semacam itu. Sebab sudahnya itu ada, kalau nggak salah itu kurang lebih 3 tahun itu nggak ada kemarau macam itu. Kemudian di tahun 2010 yang lalu itu ada 119 gunung berapi di Indonesia, semuanya bergejolak. Itulah saya katakan tanda-tanda dimunculkannya atau diutusnya, dipilihnya seseorang menjadi Al-Mahdi. Menurut saya seperti itu. Sehingga saya berpadoan kedua sumber tersebut dan dari petunjuk Allah tentunya semacam itu ya. Kemudian dari pemahaman yang saya katakan ini, saya sangat meyakini baik pemahaman tentang hadis, Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya, kemudian dari pemahaman Jangka Jayabaya, Gawangsit, ramalan Ronggo Warsito misalkan, saya sangat meyakini hanya yang terpilih lah atau Al-Mahdi lah yang bisa memahami makna maksud-maksud yang ada dalam baik Jangka Jayabaya, hadis maupun Gawangsit Siliwangi macam itu. Selainnya itu hanya tafsiran semacam itu ya. Misalkan memahami dalam Gawangsit siapa sebenarnya Budak Angon dan Budak Janggutan macam itu ya. Apakah ini 2 orang yang berbeda atau 1 orang yang sama, atau yang maksudnya itu seperti apa? Lalu Budak Angon mengangon bukan kerbau sapi, tetapi yang diangon ranting kering, daun-daun kering misalkan, itu semacam apa ya. Saya sangat meyakini yang bisa memaknai memahami makna dari yang dimaksud dalam Jangka Jayabaya, Gawangsit di Al-Quran misalkan ya, di ramalan Ronggo Warsito ya dari narasinya Nostradamus misalkan ya Al-Mahdi itu sendiri atau SP atau ya Budak Angon itu sendiri ya, yang memahami benar tentang kebenaran Jangka Jayabaya maupun kitab-kitab yang lain, ya Al-Mahdi itu sendiri atau SP itu sendiri. Oleh karena itu saya meyakini jika yang dimaksud ini Budak Angon, Budak Janggutan ini merupakan bentuk seruka bahwa Budak Angon, Budak Janggutan ini merupakan seseorang penggembala ya, atau ya jadikanlah seorang pemimpin ya, khalifatul ya, yang juga memahami kitab-kitab, misalkan kitab-kitab Jawa misalkan, atau kitab-kitab yang lainnya, seluruh kitab baik yang kitab-kitab Samawi maupun yang kitab-kitab Ardi semacam itu, sehingga yang dimaksud pula dengan Budak Janggutan adalah memahami sifat kitab-kitab Samawi ya, digambarkan sebagai Janggutan adalah orang-orang Arab. Tentu memahami bahasa Al-Quran misalnya, saya maksud seperti itu. Jadi pemahaman Al-Mahdi ini atau SP ini melimputi pemahaman Jawa, baik secara agama Samawi, agama Ardi maupun agama Samawi semacam itu, sehingga melimputi itu semua ya.
Kalau mengatakan ranting kering yang ini Al-Mahdi selalu belajar, ya. Mengumpulkan pelajaran, dia tidak pernah merasa puas dengan keilmuan yang sudah didapat saat itu. Dia selalu belajar, mengumpulkan ranting-ranting kering, daun-daun kering semacam itu, ya. Macam itu. Dia juga melawan sambil tertawa semacam itu, menolak bersifat menentang arus macam itu sambil tertawa santai saja, ya. Saya sangat meyakini hal itu. Jadi melawan sambil tertawa, meminta dengan nista sebagaimana yang diungkapkan dalam Jangka Jayabaya, itu memang ya yang memahami makna dari apa yang telah dikatakan dalam Gawangsit, Jangka Jayabaya atau Al-Quran sekalipun, ya, ini ya Al-Mahdi itu sendiri sangat memahami. Saya sangat yakin itu. Jadi jika ada narator yang mengatakan bahwa Al-Mahdi SB ini tidak pandai dalam beragama, dalam apapun, saya rasa ini kok kurang tepat ya menurut saya seperti itu, atau penggambarannya kurang luas macam itu. Sebab apa? Saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi ini, atau yang disebut juga SB ya, Satria Peningin. Peningin artinya tersembunyi. Jadi kalau menurut saya sampai kapanpun juga akan tersembunyi, seperti yang dikatakan dalam pemahaman Muslim, yaitu Al-Mahdi, ya. Al-Mahdi itu ya Satria Peningin, itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang kalau bahasa Al-Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un, semacam itu, ya. Sehingga kalau menurut saya ya tidak akan muncul secara terang-terangan, tetapi ada di dalam di antara sampean-sampean semacam itu, ya. Oleh karena itu, kalau saya menarasikan di tahun 2010 yang lalu itu, pengangkatan seseorang dijadikan sebagai Al-Mahdi. Lalu apakah secara langsung Al-Mahdi langsung mengetahui? Tidak seperti itu kalau menurut saya. Dalam perjalanannya di tahun di tahun 2014-an yang lalu ini ya, ini kurang lebih ini sudah di pemberitahuan, istilahnya dimantapkan dalam hati sang kinasih ini untuk mengetahui siapa sebenarnya dia. Kalau ini menurut saya semacam itu. Lalu saya katakan bahwa Pak Jokowi, pemerintah saat ini merupakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi itu. Sebab apa? Saya sangat meyakini jika Al-Mahdi tidak akan muncul sebagai misalkan sosok ratu atau sosok khalifah seperti yang sampean gembar-gemburkan atau sampean harap-harapkan semacam itu, ya. Kalau merasa seperti itu. Sehingga seperti kemana yang dikatakan dalam Gawangsit, nanti kalau orang Sunda minta tolong dan orang Sunda memaafkan macam itu, memang itu memang terjadi semacam itu, ya. Oleh karena itu pemahaman Jangka Jayabaya, Gawangsit, Al-Hadis, Al-Quran maupun kitab-kitab yang lain, tidak ada lebih, tidak ada orang yang lebih memahami makna-makna dari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi kecuali Al-Mahdi itu sendiri. Saya sangat meyakini Al-Mahdi memahami baik Al-Quran, Al-Hadis, Jangka Jayabaya, Gawangsit, ramalan Ronggo Warsito, bahkan ramalan dari Nostradamus, itu, ya. Saya sangat meyakini hal itu. Karena itu kebenaran yang apa yang dikatakan dalam hadis Al-Quran
Jangka Jayabaya itu memang saat inilah sudah dimunculkannya Al-Mahdi itu satu ini itu ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.